Hao, halo semuanya. Apa kabar? Saya harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini Lausa akan mengajarkan materi tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Materi pembelajarannya yaitu bahasa Indonesia menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Muatan SBDP menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Muatan matematika menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. PPKN pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Tujuan pembelajarannya adalah muatan bahasa Indonesia, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan pada teks. SBDP, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Matematika, siswa dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Dan PPKN, siswa dapat mengetahui pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di masyarakat. Masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran 1, halaman 62. Menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Penolakan berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun. Penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Kemudian ada percakapan antara Dedi dan Jonas. Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu. Baiklah, tidak apa-apa Dedi. Nah, pada percakapan ini Dedi menggunakan kata penolakan yang sopan, yaitu kata maaf. Pembelajaran 2, halaman 64. Mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Penolakan juga sering diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan. Sikap tidak rukun menimbulkan pertentangan dan perselisihan. Nah, di pembelajaran 1 halaman 61 ada soal ayo berlatih. Kita kerjakan sama-sama ya. Perintahnya, bacalah teks berikut dengan saksama. Hari Minggu besok, Dedi dan Made akan bermain sepeda di taman. Mereka ingin mengajak Jonas untuk ikut bermain sepeda. Jonas, hari Minggu besok aku dan Made akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut bermain? Tanya Dedi. Iya, ayo ikut bermain bersama kami Jonas, ajak Made. Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Oh begitu, baiklah kalau begitu. Lain kali saja kita bermain sepeda bersama. Kirim salam untuk kakekmu ya, ucap Dedi. Nah, pertanyaannya, sebutkan kalimat penolakan yang terdapat pada teks percakapan di atas. Penolakan tentang hal apa yang diucapkan? Dari teks yang kita baca, mana ya kalimat penolakannya? Ya, maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Nah, itu kalimat penolakannya karena dia menggunakan kata maaf. Penolakannya tentang apa? Penolakan tentang Jonas yang tidak dapat ikut bermain dengan Dedi dan Made. Nah, di pembelajaran 2 halaman 65, ayo berlatih. Ayo bacalah teks percakapan berikut. Nah, judulnya kerja bakti. Pak RT, Pak Budi dan Pak Tony hari Minggu ini akan diadakan kerja bakti. Apakah Pak Budi dan Pak Tony dapat hadir? Pak Budi,
Iya Pak RT, saya dapat mengikuti kerja bakti. Pak Tony, maaf Pak RT dan Pak Budi, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota. Pak RT, tidak apa-apa Pak Tony, akan tetapi jika ada kerja bakti lagi, Pak Tony dapat hadir ya. Pak Tony, baik Pak RT. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa nama kegiatan yang akan diadakan hari Minggu? Nah, dari teks percakapan yang kita baca, hari Minggu itu akan diadakan apa ya? Iya, hari Minggu akan diadakan kerja bakti. Lalu nomor 2, berilah garis bawah kalimat penolakan pada teks di atas. Nah, kita garis bawahi kalimat penolakan pada teks percakapan yang kita baca tadi. Tapi kira-kira yang mana ya kalimat penolakannya? Ada yang tahu? Iya, maaf Pak RT dan Pak Budi, saya tidak dapat ikut kerja bakti. Nah, itu kalimat penolakan yang harus kita garis bawahi. Nomor 3, menurutmu apakah kalimat penolakan pada percakapan merupakan kalimat yang santun? Kira-kira penolakan Pak Tony itu santun gak ya? Iya, karena didahului dengan kata maaf. Nomor 4, buatlah kalimat penolakan yang dapat dibuat ayahmu ketika beliau tidak dapat mengikuti kegiatan ronda karena sakit. Nah, kita buat kalimat penolakan ketika ayah tidak bisa ikut mengikuti kegiatan ronda. Apa ya kira-kira? Ya, maaf Pak RT, saya tidak bisa mengikuti ronda malam ini karena sakit. Masuk ke muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Pembelajaran 1 halaman 62 menyebutkan jenis-jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Apa sih bahan alam? Bahan alam merupakan semua bahan alam yang terdapat di lingkungan sekitar. Bahan alam dapat digunakan sebagai bahan pembuat hiasan. Hiasan yang dibuat biasanya dalam bentuk kolase atau mozaik. Nah, bahan alam, salah satu contoh bahan alam yaitu biji jagung, biji kacang merah, biji kacang hijau, lalu ada kulit kerang, daun dan ranting, dan kulit telur. Nah, 6 macam ini bisa kita gunakan untuk membuat hiasan dalam bentuk kolase atau mozaik. Di pembelajaran 1 halaman 62 ada soal ayo berlatih. Nah, apa yang dimaksud dengan bahan alam? Jelaskan. Nah, apa ya kata Lause tadi bahan alam? Ada yang tahu? Bahan alam merupakan semua bahan yang terdapat di lingkungan sekitar. Nomor 2, sebutkan 3 contoh bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan. Nah, sudah kita bahas tadi contoh bahan alamnya apa saja. Yang pertama, biji-bijian. Yang kedua, kulit kerang. Dan yang ketiga, kulit telur. Nomor 3, sebutkan bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat hiasan seperti gambar di samping. Nah, coba lihat gambar hiasan rumah itu bisa dihiasi bahan alam seperti apa? Ya, dari biji kacang hijau dan biji kacang merah. Masuk ke muatan matematika KD 3.3 dan 4.3. Pembelajaran 1 halaman 63. Menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. Berapa jumlah dan selisih bilangan 534 dan 249? Kita bahas.
Nah, cara penyelesaiannya, susunlah bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. Nah, penjumlahan bilangan 534 ditambah 249. Nah, kita tambahkan dari yang paling kanan. 4 ditambah 9, 13. Iya, jumlahkan satuan. 4 ditambah 9, 13. Tulis 3, simpan 1 puluhan. Jadi satunya tulis di atas 3. Nah, lalu dijumlahkan. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 4, 8. Nah, kita jumlahkan puluhan. 3 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 8. 5 ditambah 2, 7. Jumlahkan ratusan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu pengurangan bilangan. 534 kita kurangi dengan 249. Nah, kurangkan satuan. 5 dapat dari mana? 4 dikurang 9 tidak bisa. Kita pinjam 1 puluhan. Menjadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Lalu 3 sudah dipinjam tadi sama 4, jadi masih sisa 2. Tapi 2 tidak bisa dikurang 4, jadi sisa 2 puluhan kita pinjamkan kembali 1 ratusan dan kurangkan. 12 dikurang 4 jadi 8. Nah, 5 sudah dipinjam dengan 2 yang tadi, jadi masih sisa 4. 4 dikurang 2, 2. Sisa 4 ratusan, kurangkan 4, jadi kurang 2 sama dengan 2. Jadi jumlahnya adalah 783 dan selisihnya adalah 285. Nah, di pembelajaran 1 halaman 64 ada soal ayo berlatih. Tentukan jumlah dan selisih dari dua bilangan berikut, 173 dan 121. Nah, kita hitung penjumlahannya dulu. 173 ditambah 121. Kita hitung dari yang paling kanan. 3 ditambah 1, 4. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lalu selisihnya 173 dikurang 121. 3 dikurang 1, 2. Lalu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Jadi jumlah dari 173 dan 121 adalah 294. Dan selisih dari 173 dan 121 adalah 52. Nomor 2, 407 dan 115. Kita cari penjumlahan dulu. 407 kita tambahkan 115. 7 ditambah 5 yaitu 12. 1 kita simpan di tempat puluhan. 1 ditambah 0 ditambah 1 hasilnya 2. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Lalu selisihnya 407 dikurang 115. 7 dikurang 5 sama dengan 2. 0 dikurang 1 tidak bisa, jadi kita pinjam di sebelahnya. Pinjam puluhan di tempat ratusan. Jadi 10. 10 dikurang 1, 9. 4 sudah dipinjamkan 1 sama 0 tadi, jadi masih sisa 3. 3 dikurang 1, 2. Jadi penjumlahannya adalah 522 dan selisihnya 292.
Kemudian soal nomor 3, 401 dan 155. Kita cari jumlahnya dulu. 401 ditambah 155. 1 ditambah 5. Iya, 6. 0 ditambah 5 hasilnya tetap 5. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Lalu selisihnya 401 dikurang 155. 1 dikurang 5 tidak bisa, jadi kita pinjam ke tempat sebelahnya, yaitu 11. 11 dikurang 5, 0, sisanya karena sudah dipinjam jadi 9. 11 dikurang 5 hasilnya 6. Lalu 9 dikurang 5 hasilnya 4. 4 yang di atas sudah dipinjam dengan 0 tadi, jadi ini masih sisa 3. 3 dikurang 1, 2. Jadi jumlah dari 401 dan 155 adalah 556. Sedangkan selisihnya adalah 246. Nomor 4, 555 dan 222. Kita cari penjumlahannya dulu. 555 ditambah 222. 5 ditambah 2, 7. 5 ditambah 2, 7. Lalu yang ratusan 5 ditambah 2, 7. Jadi penjumlahan 555 dan 222 adalah 777. Lalu selisihnya 555 dikurangi 222. Kita hitung dari sebelah kanan. 5 dikurang 2, 3. 5 dikurang 2, 3. 5 dikurang 2, 3. Masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pembelajaran 2 halaman 65 menyebutkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila dapat menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, contoh sikap sesuai sila pertama Pancasila di masyarakat yaitu melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, ada percakapan di sini. Sebelum rapat dimulai, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, memberi kesempatan orang lain untuk beribadah. Nah, itu pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Kemudian, contoh sikap sesuai sila kedua Pancasila di masyarakat. Yang pertama, membantu orang lain yang tertimpa bencana. Nah, yang kedua, bersikap murah hati kepada semua orang. Dan yang terakhir, mau menolong sesama. Nah, itu tadi contoh sikap sesuai sila kedua Pancasila di masyarakat. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak. Jika belum ada yang paham, boleh ditanyakan dengan lausenya ya. Sisi taca, taca, cai cien.